وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اشرح لنا الصدور وبارك لنا في الأمور وضاعف لنا الأجور وأبقي العيون بالسرور وأدم فينا الصحة والعافية والسعادة والغنى والفرح والسرور واختم أعمارنا بالحسنى. اللهم اهدنا وأهلنا وذريتنا وأحبابنا وأصحابنا أصدقائنا وأقربائنا وجلسائنا ومعرفتنا وشيخنا وطلابنا وجيراننا ومن ظلمناهم وجميع المسلمين لأحسن الأخلاق وأوسع الأرزاق وأجمل العيش وأطهر القلوب وأخلص الأعمال وأفضل الأحوال، فإنه لا يهدي لها إلا أنت. واصرف عنا وعنهم سيئها فإنه لا يصرف عنا وعنهم سيئها إلا أنت. Rumah sekeluarga saudara harus takbir dan melindungi. Amin. Hadirin hadirat sekalian, bil asal dari Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah taala wa nafa'ana bihi qala iradatuka tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi min asy-syahwatil khafiyyah. Qala asy-syarih aqulu talabu qalbika lil insilah an hasilin wa sababin wasilin ma'a taysirillahi iyyaha laka duna ma arada al-haqqu min asy-syahwatil khafiyyah. Talabu qalbika, menuntutnya, menginginkannya hati engkau, lil insilah, untuk berlepas berapih an hasilin, dari suatu penghasilan. Orang hendak memiliki penghasilan, dia hendak apih penghasilan. Menuntutnya hatimu untuk berlepas, berhenti, berampih daripada usaha yang menghasilkan. Wasabab wasil, sebab yang bisa menyampaikan kepada dunia, bisa juga menyampaikan kepada akhirat, tergantung niatnya. Beserta Allah Ta'ala memudahkannya itu kepada engkau, bagi engkau. Nah, jadi kita hendak lebih berusaha, boleh. Dua nama arad al-haqqu, selain yang Allah kehendaki. Allah Ta'ala meletakkan diri kita ini berusaha, bekerja, berpenghasilan, berpenghidupan. Anak apik kita jadi pegawai, jadi karyawan, apik jadi apa usaha yang ada kita saat ini. Dan namanya insilah hasil. Maka itu termasuk syahwat yang tersembunyi. Ada boleh wala tattabi'u ahwa'ahum, dan mengiringi hawa nafsu mereka, termasuk hawa nafsu diri kita. Hawa kita maka melangkapi umum aja. Layu itu maka cukup hatta yakuna hawahu tab'an wajib tubi. Tidak beriman sempurna sehingga adalah hawa nafsunya ditundukkan kepada mengikut Rasulullah SAW. Secara sunnah Rasulullah
kami cari tawakal macam-macam ulama arti tawakal di antaranya mencari, di antaranya karena mencari itu ada bahkan lebih dari khilaf ulama tentang berusaha dan tidak berusaha itu bagi orang bujangan atau jomblo. Bagi orang berkeluarga itu tidak ada khilaf ulama pada wajibnya berusaha. Seorang sudah berkeluarga, apalagi kan air bujangan air di situ. Jadi sehingga tidak ada alasan kita berhenti daripada pekerjaan yang menghasilkan. Kalau pekerjaan tidak menghasilkan itu wajar-wajar aja. Ramiannya, mulutnya mulai salah wasno aja deh. Anak-anak menjadi salah aja kita. Jangan kita anak-anak menjadi yang awal tuh tambahin lagi. Niatnya lawan adabnya. Maka adalah suatu hal perkataan ulama tidak. Kalau orang mencari atau bekerja niatnya untuk sedekah, maka itu afdal dari sebagian sunatnya orang sebagian. Karena al-fi'lul muta'addi afdalu min al-fi'lil lazim. Hanya perbuatan yang menyebar ke orang lain lebih afdal dari perbuatan seorang ini. Jadi mencari, pegawai, bekerja, niat ada sedekah daripada situnya lebih afdal daripada ibadah sunat ulama beribadah. Maka kita terutama zaman sekarang, mulai dahulu sampai sekarang harus memiliki kemandirian, kata lain daripada berpenghasilan. Harus memiliki kemandirian yang cukup untuk membiayai diri kita dan keluarganya pada sampai hutang dan minta-minta. Itu minimal, itu kadar wajib. Kalau boleh halal wajib. Kita harus memiliki kemandirian yang mencukupi untuk kebutuhan kita dan kuitan kita keluarga. Karena kita ada hanya bisa ini bisa juga kuitan, bisa juga paman atau acil dari abah atau dari mama, bisa juga penguruan, bisa juga siapa yang menjadi tanggungan kita, tetangga kita dan sebagainya. Hanya tuntutan kebutuhan daripada penghasilan kita itu banyak yang menunggu nih bahasa kita. Selain anak bini kita itu jelas. Kadang kita hanya fokus pada anak bini, kuitan kita itu pasti. Nah, jadi ada selain anak bini yang menunggu penghasilan kita ini juga kuitan kita. Selain itu ada juga guru kita. Ada satu cerita, tidak perlu kita sebut siapanya dan dimananya. Jadi anak belajar sewa rumah, guruannya adalah muridnya sulit. Contohnya saya fakta. Dan si warumah ini daripada tuan guru sudah meninggal. Tuan guru sudah meninggal. Mun lagi dia hidup banyak Jepang istilahnya. Sudah dia meninggal, rupanya sini ada isi rumah. Ya. Selama hidup ini ada isi, ada orang melah rumah. Nah, jadi perlu dilanjutkan siwa itu setelah beliau meninggal bersama anak-anaknya. Ada ketahuan
murid gitu. Ini ulama terkenal ibaratnya kalau sebut pasti tahu semua alat contoh. Kemudian di antara yang menunggu penghasilan kita ini selain kebaikan guru juga murid-murid kita atau mendukung orang objek dakwah kita. Berdakwah ini harus dua kita di sini. Ibaratnya kesan apa orang yang anakan aja duit, misalnya nih kan, apalagi macam-macam sebagai sarana bagi dakwah. Nah, jadi ini maksudnya selain anak didik kita, banyak juga yang memerlukan nama harap daripada penghasilan kita. Maka jangan kita berpikir bahwa kita mandiri, itu terlalu sederhana. Itu minimal mandiri artinya kita kada utang dan kada meminta ke orang lain untuk kita dan keluarga kita. Bahkan sebaiknya kita itu memandirikan orang lain. Ibaratnya memandirikan orang lain maksudnya memberi orang lain dengan kecukupan penghasilan yang ada daripada kita. Gesan siapa ya kuitan kita, buruan kita. Ini contoh yang utama, kuitan, buruan, kemudian keluarga no tapi dah sembahyang wadian sembahyang beribrit banyak macam-macam ya. Jadi duit nih seperti pedang, seperti pisau aja lah, sederhana. Duit seperti pisau, tergantung kita menggunakan. Bila menggunakan besan makan, besan maksudnya menyimak atau mau pas buang apa, maka bermanfaat. Bila digunakan besan membunuh orang, maka bermanfaat, tergantung orangnya. Nah, jadi banyak kebaikan. Maka oleh itu cara berpikir kita harus kita rombak. Jangan tasawuf aja gaji. Mengaji hikam selesai tasawuf salah. Mengaji hikam ini yaitu kita memahami sebagaimana mestinya. Iradatu tajrib ma'iqamatil layat fil asbab min asyahwatil qabi, artinya jangan berarti pada sebab. Di mana Allah Ta'ala memberi kita suatu sebab, maka apa aja bisa menyampaikan. Jadi jangan dikira sampai kita pada tujuan itu hanya dengan beruji aja. Bisa sampai juga dengan mobil harap. Misalnya nih kan. Nah, kalau kita logikakan, Allah Ta'ala membuat sampai dengan berjalan kaki, artinya kada memiliki apa-apa. Lakas bagi sampai menurutnya. Kita berjalan kaki, artinya kada berisi kendaraan apa-apa, sampai ke suatu tujuan. Berisi kendaraan, lakas sampai. Semakin berisi fasilitas, semakin lakas sampai. Niatnya apa dulu? Ini logika maksudnya ini. Nah, maksud berjalan betis ini tadi yaitu wara, yaitu zuhud, yaitu tawakal. Tadi ceria berjalan betis maksudnya. Lambat masuk surga, amin. Lambat sampai mutan Palimbangan, nah pasar Lampung aja lambat sampai. Coba kita berisi fasilitas, misalnya kendaraan nih, skuter aja atau mobil aja, maka sampai. Nah, cuma ternyata aja itu. Nah ini masalah bukan
kepada niat. Kalau niatnya kita itu menjalan batis itu supaya riya, bahwa kita dibilang ahli sufi, kan pahala ya. Justru kita hendaklah menyembunyikan diri daripada sebagai sufi, sebagai orang alim atau sebagai orang pintarnya. Kita pura-pura orang ada pintarnya. Jadi karena rusumuhum mahwur rusum, cirinya orang sadeh wa alawi itu cerita adalah menghapus ciri. Baik katakan kawan orang. Apa saja yang berlabelkan kemuliaan, kehormatan, ketinggian, itu kita tinggal biasa-biasa saja. Baik pada bicara, baik pada perbuatan, baik pada sikap. Pada bicara maksudnya berenainya, bertahu pada misalnya orang pada kita alim, orang tahu pada kita alim, pada bisa bapak alim. Amun kita besar alim wujud, ada jangan orang mencari anak belajar begitu, ibaratnya nih. Karena mutiara tetap mutiara, emas tetap emas. Ada sarana kita bukan dipanggil. Makanya jadi enak tahu marifat korban. Air besar warnanya. Kalinya ditanya kalau mah anak itu kan juga artinya ilmunya. Tak boleh kasih dia benahu ada, benahu suara ada. Nah, orang ada benahu suara. Kalau memahami daripada Al-Quran, orang tahu nahu suara dia belum tentu paham Al-Quran. Lagi ada benahu suara pun bersama pakainya lah. Orang tahu nahu suara belum tentu paham. Apalagi kita tahu di nahu suara, tahu di ulah dia, di ulah hujjah, di ulah apa. Nah, pola bukal kita jadi silah hasilnya sababin hasilnya wa taysirillahi iyyaha duna ma'arad min asyahwatil khafiyah. Nah itu tadi berjalan bertes tawar mobil fokus punya ada baik misalnya karena berjalan bertes itu mau riak supaya dipadahkan orang tasawuf. Nah, kecuali makanya orang dibawa-bawa fasilitasnya paksa ya berjalan bertes itu pilihan Allah Ta'ala. Nah, kata khawadikan bukan lagi. Jadi, apa ada tanpa diri kaya ada sepeda motor, ada sepeda, ada mobil, Adapun menuntut hatimu supaya insilah yaitu terlepas daripada hasil sesuatu yang ada. Hasilnya sesuatu yang telah ada. Wasababin wasil suatu sebab yang menyampaikan itu syahwat hobinya. Karena menyalahi daripada adat masyarakat seorang alim usaha ibadah lalu apa karena dianggap ada pengaruh lagi ada urusan orang alim harusnya ini malah usaha supaya apa? Pertama supaya ikhlas tidak menjual agama dengan dunia. Nah kedua supaya awal bersedekah. Bersedekah ini penting, harus dicontohkan oleh orang alim. Ada dulu orang alim itu menjadi pusat, menjadi sentra. Ya bukan diberi oleh orang, bukan diakhlaki oleh orang.
Tapi ini namun beri ke orang alimnya. Jadi sehingga orang dulu tuh ada mengajar kalau ada memiliki suatu usaha. Banyak orang-orang alim bukan mengajar. Dahulu banyak orang-orang alim mengaji berguru-guru hebat, mengaji lawas puluhan tahun, tapi kan mengajar. Kenapa? Belum berisi usaha yang bisa membuat ikhlas di dalam mengajar. Ada malah sebaliknya menjadikan ilmu atau agamanya jabatan untuk mendapatkan dunia. Niatnya lah, niatnya masalahnya di niatnya. Orang alim mungkin ada masalah karena kewajiban diduga atau disangka buruk apa mulai urusannya. Yang penting adalah diri kita, yaitu niatnya baik, niatnya ikhlas, kemudian berusaha untuk bersedekah, untuk melancarkan dakwah, untuk menarik orang-orang dengan perbuatan baik dan sebagainya. Amma kaunu syahwat paling mubayyanati muradillahi zahiri faqat idza lam yasidhu isyarati. Adapun syahwat adalah hendak hampir mencari, hendak beramal amalnya tahan. Usia kenapa menjual agama? Ada yang urusan. Adapun keadaannya itu berampih mencari tadi adalah suatu syahwat, karena berbeda lawan kehendak Allah Ta'ala yang nampak. Itu apabila ia tidak menuju dengan ampih mencari itu untuk menaikkan pamornya, kehormatan atau kemuliaan. Ya, ampih mencari ini supaya dianggap semakin alim, misalnya semakin ma'rifat, semakin ada yang ma'rifat tidak bercarian itu dia, itu salah. Awalima ya tajibu minal khawarij, atau bagi sesuatu yang berhadap dia daripada khawarij. Nah, itu tadi ada bercarian liman was musibah ini berarti sifatkan dengan mayat tajud. Nah, justru harus ditutupi kemuliaan, kehormatan, harus ditutupi. Kenapa kemuliaan itu harus ditutupi? Karena ikhlas. Jadi ikhlas menyuruh kita menutupi kemuliaan itu, menutupi kepangkatan di manusia. Kita dipuji oleh manusia, kita berbahaya. Apa yang dibahaya, apa berbahayanya? Itu terkikisnya ikhlas. Ikhlas ini penting. Apabila rasa manis pujian, sanjungan, sambutan orang kepada kita berubah lagi kita syirik kita. Syirik yaitu menduakan apa tujuan di dalam ibadah, di dalam bertasawuf, di dalam bersuluk, di dalam beramal. Ada situ merasa manis, kita disambut dengan baik, kita dihargai, kita diampuni atau apa, manis rasanya, kadada rasa sesuatu di dalam hati ini daripada ingkar. Wah, sip, hatinya disambut macam ini. Nah, pakai itu ada pahala gitu lah. Itu ada pahalanya, upahnya.
bukan memberhentikan daripada sambut. Aku jadi sambut ada juga macam itu ya. Anggaplah Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan seperti itu. Bukan kita hendak agar diri kita terhina atau dihinakan, jangan. Jangan menjadikan diri kita ini di tempat hina, jangan supaya kita dihina, jangan boleh berdusta kita. Jangan kita menempatkan diri kita pada tempat yang dihina oleh orang lain. Jangan. Kita harus jaga diri kita, muruah, menghormati diri kita yang Allah berikan kepada kita, dan jadikan orang yang ketujuh menghibah kita, maka jangan. Yang ada boleh kita. Jadi jangan menampakkan kemuliaan, apalagi keburukan. Harus paham. Jangan menampakkan kemuliaan, apalagi keburukan. Jangan ya. Jadi macam apa? Biasa-biasa saja. Jadi orang yang biasa-biasa saja. Jangan menampakkan kemuliaan agar tidak mengusik keikhlasan kita. Jangan juga menampakkan keburukan karena kita merobek tutupan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Allah taala menutupi diri kita. Jangan kita luapkan supaya kita dicela oleh orang, jangan. Justru dipuji saja oleh orang tidak masalah, sebujurnya asal hati kita sanggup. Kebalikan hati kita lebih baik dipuji orang daripada dihina. Istilahnya dihina belum tentu kita sanggup. Dipuji orang, nah kita rame dulu. Kalau kebalikan, kalau kita dipuji orang berarti ada qabiliyah, ada penerimaan orang lain. Jangan terlena. Oh, jangan sores. Jangan makan terlena. Jangan terlena. Dipuji oleh orang lain itu ya biasa-biasa saja. Karena apabila kita nyaman dipuji orang lain, maka kita lupa terhadap aib kita. Yang pertama itu. Yang kedua, pahalanya itu saja menjadi tujuan istilahnya. Akhirnya, itu jangan. Jadi di tengah-tengah, jangan menampakkan kemuliaan, jangan juga menampakkan kesembronoan, istilahnya menampakkan kekurangan. Berusaha saja menampilkan kebaikan, bukan untuk dipuji tetapi untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkan sunnah Nabi, bukan untuk dipuji. Karena otomatis dipuji walaupun kadang kita kehendaki. Sebagaimana kita menanam padi, maka akan tumbuh. Maka apabila kita beramal soleh akan dipuji oleh orang, tapi jangan diurus. Saya ja'alallahu rahmatun, akan dicintai oleh orang. Kalau kita semakin baik, terutama ada yang paling penting, ada akhlak, terutama takwa, terutama istiqomah, dan seterusnya, maka saya ja'alallahu rahmatun akan semakin dicintai. Tapi jangan tujuan, jangan terhenti pada hari itu. Wa illa falil mubayanah ma'ama asada. Dan jika tidak, maka karena berbeda dengan sesuatu yang dia menuju akhirat. Tetapi apih becari itu tadi belum tentu suatu kebaikan. Kalau kita becari, alhamdulillah ada pencarian halal, kemudian kita belanjakan bagus saja, dari halal ke halal, dari modal yang halal, dari halal dengan halal kepada yang halal. Dari halal artinya modalnya dari halal, dengan halal artinya caranya yang halal, kepada yang halalnya dibelanjakan kepada yang halal. Jangan sampai
Karena kalau kita berhenti, belum tentu kita mendapatkan nikmat yang ada 3 perkara tadi, dari, dengan, dan kepada yang halal. Mungkin karena kita ada jadi mengemis ke orang, entah datang dari mana duitnya, banyak. Ini harus dikaji dengan serius, dipahami dengan serius. Harus merubah sesuatu perubahan yang penting di dalam diri kita, mewujudkan kemandirian, maksudnya ekonomi di dalam diri kita, bahkan memandirikan orang lain dari ekonomi yang tumbuh pada diri kita itu panjang. Kalau kita mandiri, kita berkembang, dan dari situ kita bisa mencukupi kebutuhan anak bini, kita, keburuan dan sebagainya tadi. Kemudian kita memiliki kelebihan, kita sedekah, kita berdakwah dan sebagainya. Lalu menjadi cahaya bagi Islam, sebab bagi taubatnya orang lain. Bisa duitnya bisa mentaubatkan orang lain, istilahnya. Ini kepada karuan pegawainya aja, misalnya aku modali atau apa, cuma sebayang lah, dari yang ada apa? Nah itu berpengaruh, alim pula misalnya kan. Nah, maka kesimpulannya banyak pandir itu kada penting. Kesimpulannya nih, banyak pandir itu terpenting, baik bagi penuntut ilmu maupun bagi orang alimnya. Bagi penuntut ilmu banyak pandirnya, habis waktu, habis hari pandirnya. Bagi orang alim banyak pandir itu tapi dia siuraya, coba banyak sedekah, banyak duit lah. Ada orang ada tujuan diberi duit, kita memberi duitnya ada tujuan, itu mendekatkan hati orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan boleh kita ada urusan, kita hanya jembatan atau wasilah. Jangan kita hendak dipuji atas sedekah itu. Maka berpenghasilanlah yang banyak untuk bersedekah yang banyak, itu penting. Niatnya ini penting. Wa amma kaunuha khafiyah. Tadi kan anak buampih bercari ini biasa beramal aja ada bagus, karena itu syahwat, kehendak diri melawannya lawan kehendak Tuhan. Tuhan maulah kita berusaha, kita anak ampih dikiranya dengan banyak zikir itu masuk surga, karena pasti. Dikiranya dengan berjalan betis itu kadaria, bisa jari aja. Dikiranya dengan bercari itu jauh daripada surga, justru parah, hendak parah dari surga. Iya, logikanya tadi bersepeda dari sini ke pasar rambutnya lawan kendaraan, apa kendaraan. Logikanya asal 3 rumusnya, dari, dengan, dan kepada yang halal. Itu ya rumusnya 3, dari, dengan, dan kepada yang halal. Itu sudah dari modal yang halal, dengan cara yang halal, kepada dibelanjakan kepada yang halal. Bila rumus nanti itu mana nang mana kada bisa bicara, kada bisa penghasilan, belajar supaya bisa supaya canggih. Dan itu salah satu cara kita berbakti kepada orang tua kita, berpenghasilan atau memperbanyak penghasilan.
Salah satu cara kita berbakti kepada orang tua kita, biar baik dosa lagi. Ini aja dah, istilahnya kan. Terutama saat orang tua kita sudah tua, kan orang tua namanya orang tua pasti tua. Saat orang tua kita lebih tua, mengenai apa rumah sakit, nah ini perlu bantuan ini. Dan tidak hanya bantuan, perlu penanganan yang memerlukan banyak biaya walaupun pakai BPJS ibaratnya. Nah, jadi dari mana biaya itu? Nah, kalau kita menjadi anak yang bakti kepada orang tua kita, jadilah berpenghasilan. Bagaimana caranya berpenghasilan? Aku ini bapak. Oh, ikut nih kan tahunnya. Macam-macam. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri suatu ketika pergi suatu tempat buka. Oh Imam, nama Nabi ya? Kemana sih dia nangis bayi kok buta kok ini? Wa amma kaunuha khafiyah bali zuhuriha bil mawahir marfi. Syahwat tersembunyi. Hendak api mencari kesan amalannya salah. Nah, karena itu kehendak melayani lawan kehendak Allah Ta'ala. Yang kedua, syahwatnya itu tersembunyi. Khafiyah, kehendak kesalahannya tersembunyi. Di mana tersembunyinya? Karena nampaknya pada berwujudnya pada keberwujudan yang diridhoi, tapi sebenarnya tidak diridhoi. Ya kan tadi baju bergaya bisa jadi ya supaya diberi orang duit, supaya menarik simpati empati dari orang lain. Mun ria aja sebandingannya, baik ria bersedekah sama sekali daripada ria minta sedekah. Bujur kan? Bujur orang udah. Daripada ria minta sedekah, lebih baik ria bersedekah. Apapun ria juga. Iya. Sama aja pada ria. Baik ria bersedekah daripada ria supaya diberi sedekah. Pahit. Banyak cara kelutihan cara dengan cuma rumusnya 3 saja. Jangan bertentangan dengan syariat. Ada 3 rumus dari, dengan, dan kepada yang halal. Apa hasilnya? Bertanjang jangan, bertanam lumbung jangan, atau bertukar lumbung sama sekali. Kirim mereka raya sampai sambas orang. Nah, kalau lumbung murah juga, soalnya banjir di Kasuman itu, kayaknya campur lumbung. Ada yang tak bicara lagi, ada yang Allah memberi kita bicara. Jadi tahajudnya ya dibicara situ sudah. Ayo kalau gitu. Aku sampai bicara di dalam 9 tahajud, kedusta 9 tahajud. Tahajudnya dibicara tadi sudah. Bagaimana maksudnya? Sesuatu yang kita kadang kehendaki di situ kita nikmati. Karena kau tahajud, pada kau dua, ada berdua, ada bisa bertahajud, jadi sadok aja sengaja. Pasti ada cara di setiap profesi, di setiap pekerjaan kita. Bantu orang lain ya kan di situ, di mana gawian kita itu begawi, nah apa di situ keadaannya atau halnya bisa kita beribadah.
tentu tipuan bicara itu banyak. Justru itu berarti ibadahnya itu besar juga tantangannya dan pahalanya. Mengkada pencarian itu rutin duha, rutin tahajud itu wajar aja. Menang bercari ini banyak tantangannya, banyak jebakannya, itu lebih mulia lagi. Cuma ada kadar-kadarnya. Rumusnya itu tiga tadi, dari, dengan, dan kepada. Fa'in zonantanan asbab biha al-ihtijab wasyughla 'anil janab badal min jahlika billah min zuhurihi wa ta'arrufati binuri. Jika kau mengira bahwa asbab mencari itu mendidik engkau dan menyibukkan engkau dari sisi Allah, itu termasuk jahilnya engkau dengan Allah daripada nampaknya dan perkenalannya Allah Ta'ala dengan cahaya Allah. Justru mencari itu pahalanya sama seperti jihad. Kenapa? Karena alihnya baik itu alihnya jujur. Jujur saja menjadi pedagang itu direbutakan oleh malaikat rohnya. Orang pedagang jujur mati rohnya hipok malaikat ini sampai ke langit menyambut. Ada amalannya, ada jujur deh. Jujurnya barang nomor satu, barang kawin misalnya sebut nih aja. Hasil daripada usaha kita tadi ya ada gesan kuitan, ada gesan perguruan, ada gesan juriat Nabi mulia. Dengan cara itu kita sampai dicintai oleh Nabi. Ada gesan anak bini nih, ada gesan tetangga, ada gesan murid, ada gesan kawan, ada gesan kaum, kasihan juga kaumnya. Begini kaum muslimin dan kaum muslimat, ada kesan berangkat ilmu. Itu orang hari lah, orang dahulu bisi kapal. Bila ada penuntut ilmu gratis, isi taksi atau minum di warung penuntut ilmu gratis. Dulu tuh saking itu lebih afdal dari penuntut ilmu, lebih afdal dari penuntut ilmu. Oh iya. Ada orangnya, ada nampak amalnya, tapi ikhlas. WC kapal, WC taksi. Ada orang menuntut ilmu, apalagi orang alim, gratis saja dia terus namanya. Kenal pahalanya pada orang alim itu deh, pada orang menuntut ilmu itu deh. Nya kalau tahu, di mana akhirnya? Yaitu pada ikhlasnya itu tadi dan pada cintanya. Tunjuknya lawan rohani, lawan penuntut ilmu atau rohani sehingga warung berapa harus saja harus ya kenal itu pahalanya daripada nasi alim pasti penuntut ilmu tadi. Fa iqamatu iyyaka fi halima auda fiha, maka menetapkannya Allah Ta'ala akan engkau pada asbab itu tadi karena sesuatu yang Allah letakkan rahasia. Dicari kita apa pas kawitan garing, alhamdulillah kalau kita menggunakan pencarian ini bisa kawitan atau perguruan atau tangga saja. Artinya memang Allah menghendaki rahasianya itu. Wah ini baru banget nih, belum di permukaan, simpan aja dulu. Kita bisa duit, simpan dulu. Ada bisi duit, ada awal khusus nang bisi duit ya pengajiannya berarti. Nah, belum bisi duit bicara
Ini misalnya kita bicara ada misalnya sifat Allah. Allah menitipkan rahasia. Jadikan ada batas emergensi daripada keuangan. Batas emergensi ini pokoknya bila misalnya ingat 100 juta atau berapa, tergantung orang-orang lah. Ingat 10 juta, ingat 100 juta, ingat 1 juta itu anggap nol. Itu artinya emergensi. Kisah apa itu? Siapa tahu anak bini ada desa orang siapa kan? Perempuan itu karena orang mobil ini sama orang anak perang kan, kadang habis mudanya, punya kan? Orang anak mobil ini atau anak laki sama yang orang, jadi laki-laki mah. Orang anak mobil ini sama anak perang, apa aja bilang ada cukup pakai. Duit ada 50-an, anak dilamar orangnya 70. Jadi orang anak bumi ini sama orang anak perang juga. Orang persenjataan atau perlu bantuan. Kalau kita ada memiliki cadangan emergensi keuangan, nah ini faktor kalian dikeluarkan amunisinya ini. Contoh anak bumi itu apalagi garing, kuitan garing, kalau sana atau anak atau ini atau sepupu ada salah misi cadangan duit sendiri atau mintuan atau nanto atau cucu. Jadi ada kadar emergensi yang berbeda tiap orang. Emergensi ini apa? Yaitu di situ kematian, di situ